Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Dr. Wirme Eka Putra SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Perkenalkan, nama saya Juventus Laban dengan NIM C1C024096. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Koreksi Fiskal dan Rekonsiliasi Fiskal. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian. Secara harfiah, koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak atau WP diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Next. Adapun tujuannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengecekan draft pajak. Koreksi fiskal penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Pengecekan ulang draft tersebut sebelum diangsurkan ke DJP. Mengecek draft didasarkan pada data-data yang ada dengan memperhatikan transaksi penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk memenuhi draft laporan. Supaya draft bisa terpenuhi dengan baik, maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga melihat ada tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah dibuat. Yang ketiga itu meminimalisir salah hitung pajak, yaitu ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi, hingga penghasilan yang benar. Dengan memahami tujuan menjadi bagian penting untuk fiskal tersebut, maka perusahaan sama dengan memberikan kemudahan dengan petugas DJP. Jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu koreksi fiskal positif, yang kedua itu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPh. Biaya tersebut diantaranya biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan, yang kedua itu dana cadangan, yang ketiga itu penggantian atau imbalan. Yang kedua itu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba karena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal. Contoh jenis koreksi fiskal negatif yaitu seperti penghasilan hadiah atau undian, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, dan penghasilan dari bunga deposit atau tabungan. Nah, ini lanjut ke materi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini adalah langkah untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan. Laporan keuangan komersial penyusunannya didasarkan atas standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan laporan keuangan penyusunannya berdasarkan sistem fiskal. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk memeriksa kembali draft laporan keuangan sebelum diserahkan ke DJP. Yang kedua yaitu untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Yang ketiga untuk mengurangi terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak yang dapat menyebabkan kerugian. Adapun langkah-langkah tahap penyusunan dari rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu kita harus mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan. Yang kedua, itu mengidentifikasi elemen penyesuaian fiskal untuk menentukan laba usaha kena pajak. Yang ketiga, lakukan koreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal berdasar positif dan koreksi fiskal negatif. Dan yang terakhir itu menyusun laporan keuangan fiskal dalam laporan SPT tahunan. Dan ini adalah salah satu contoh kasus mengenai rekonsiliasi fiskal. Dan ini bisa dilihat
eee, dari PT AJS ini dia melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh Badan Terutang dalam pajak 2019 sebesar 6.550.000. Ini dapat 6.550.000. Karena ini udah ini perhitungannya, ini rekonsiliasi fiskalnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan disampaikan. Terima kasih.